Begitu perkara ini di P21 kan, medan pertempuran sebenarnya di pengadilan. Pak Jokowi begitu hadir di persidangan, hilang hak imunitasnya dia apapun itu. Mantan presiden, nggak peduli kita. Hari itu Pak Jokowi adalah saksi. Oke. Dan Pak Jokowi dipanggil hari itu sebagai saudara saksi. Itu kemarin sudah dibuka kepada kami. Oke. Tidak ada transkrip nilai program sarjana. Seorang sarjana dari universitas bergengsi hanya mengantongi ijazah Tanpa transkrip nilai. Ini kan suatu kejanggalan. Apakah ada kemungkinan Pak Jokowi DO dari UGM? Berdasarkan bukti-bukti awal bahwa ternyata status program sarjana Pak Jokowi itu memang patut untuk dipertanyakan. Dan patut untuk dibuka secara terang benderang dan patut untuk dibuktikan. Apa yang bisa diungkap oleh Bang Sangaji dari CV Pak Jokowi? Berdasarkan data yang kami dapat ini, mohon maaf, Pak Jokowi itu mencalonkan diri bukan untuk jabatan ketua RT. Bukan untuk jabatan ketua Karang Taruna. SD, lulusan SD tidak disebutkan SD berapa. Tidak ada? Tidak ada. SD kemudian tahun lulus, SMP tahun lulus, SMA ada SMA-nya, dan S1-nya adalah teknologi kayu. Untuk program S1 itu? S1. Tertulisnya di situ? Tertulisnya begitu. Padahal di UGM? Tidak ada teknologi kayu. Makanya Dr. Tifa kenapa pede? Dan tidak akan mundur selangkah pun dalam perkara ini. Karena hipokampusnya Pak Jokowi itu akan dibongkar oleh Dr. Tifa. Pengalaman perkuliahan Pak Jokowi itulah yang kemudian akan dikuliti habis-habisan oleh Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Syarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan terkait update kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dengan terdakwa Roy Suryo CS. Karena ada isu kasus tersebut sudah dinyatakan P21, tapi sampai hari ini belum ada kejelasan yang pasti terkait dengan persoalan tersebut. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai perkembangan terbaru bersama pengacara dari Roy Suryo CS, seorang pengacara muda yang cerdas dan bernas. Langsung saja saya sapa Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, terima kasih Bang Mardi sudah hadir. Sama-sama Bang Mardi. Kasus ini kan sudah lebih dari 400 hari ya kalau nggak salah ya? 413 hari, karena dilaporkan tanggal 30 April 2025 oleh Pak Joko Widodo. Bang Sangaji melihat jaksa masih profesional dan tidak bisa diintervensi? Menurut saya sampai sejauh ini, Bang Mardi, kejaksaan adalah lembaga yang kita sangat apresiasi. Ya, kita apresiasi dalam banyak sekali perkara tindak pidana korupsi yang di saat KPK sedang turun kinerjanya, hilang kredibilitas dan kepercayaan di mata publik, sekarang kejaksaan lagi naik. Dalam perkara kasus ijazah palsu Presiden Jokowi ini, meskipun Jaksa Agung ini adalah dulu pernah dipilih oleh Presiden Jokowi ya, ini kan Jaksa Agung yang dulu ditunjuk oleh Presiden Jokowi gitu, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Nah, saya melihat bahwa ternyata kelembagaan kejaksaan ini masih profesional. Karena begitu mereka mempidana perkara, maka mereka harus mempertaruhkan integritas mereka dan kemampuan terbaik mereka dalam proses persidangan gitu. Itu mungkin juga yang akan itu mungkin barangkali juga yang dipikirkan mereka gitu. Kalau bukti-bukti ini tidak memberikan titik terang terhadap laporan Pak Jokowi bahwa Mas Roy, Dr. Tifa, Bang Rustam Effendi, Rizal Fadila, dan Bu Kurnia yang saat ini masih bertahan dalam garis perjuangan ini, itu tidak terpenuhi unsur deliknya, pencemaran nama baik dan fitnah. Ya buat apa saya P21-kan perkara-perkara ini? Oke. Ya kan? Karena perkara ini kan sebenarnya perkara sederhana. Apa sih perkaranya? Ya kan cuman dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, di mana para pejuang-pejuang ini ditersangkakan dengan pasal 310, 311 yang hari ini sudah berubah menjadi pasal 433 dan 434 KUHP yang baru. Ancaman pidananya kan rendah. Pencemaran ancamannya cuma 9 bulan. Fitnah ancaman pidananya 2 tahun. Tapi kan kemudian supaya ini besar diikut sertakan penyeludupan pasal 3235 yang menurut Profesor Profesor Pak Henry ya. Itu ternyata tidak relevan dengan perkara ini. Artinya kalau menurut saya lihat dari kinerja kejaksaan sampai hari ini ternyata belum mampu untuk disetir oleh geng Solo. Bang Sangaji, kami dengar Bang Sangaji sempat ada obrolan atau pembicaraan ya dengan teman-teman di kejaksaan ya. Betul. Apa yang bukan dikeluhkan ya, apa yang masih menjadi ganjalan bagi mereka sehingga
Belum P21, kasus ijazah Jokowi ini. Kami bertemu dengan kejaksaan itu dua ya, yaitu Kejaksaan Tinggi DKI dan kemudian setelah itu pihak dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Tinggi DKI itu pada seingat saya tanggal 21 April. Ya, tanggal 17 April pengumuman Dirtipidum bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan kembali setelah pemenuhan P19. Tanggal 21 kami bertemu dengan pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan yang kami temui itu, Bang Mardi, mohon maaf, itu bukan staf biasa. Jaksa yang langsung meneliti berkas perkara dan akan menjadi jaksa penuntut umum pada perkara tersebut. Oke. Makanya pada saat kami bertemu itu, saya langsung bertanya, ada kurang lebih 7 orang Bang Mardi ya. Ada saya, Bang Refli Harun, kemudian teman-teman kuasa hukum yang lain. Mas Roy nggak bisa masuk ya, karena kan Mas Roy adalah pihak yang ditersangkakan gitu. Nah, saya bertanya kepada jajaran jaksa itu, apakah bapak-bapak ini adalah jaksa yang meneliti berkas perkara dan akan menjadi jaksa penuntut umum? Mereka jawab, iya. Kamilah yang menerima berkas perkara dari Polda Metro Jaya dan kami juga akan menuntut perkara ini dalam persidangan. Kami mempertanyakan dua hal. Yang pertama adalah ini tenggang waktu pemenuhan P19 itu sudah lewat dari 14 hari. Sementara berdasarkan pedoman internal Kejaksaan Agung nomor 1 tahun 2026 dan itu menjadi pedoman bagi semua jaksa-jaksa di Indonesia pasca lahirnya KUHP yang baru, maka tenggang waktu bagi penyidik untuk memenuhi petunjuk P19 hanya 14 hari. Tidak boleh lewat dari itu. Ya. Makanya kami bertanya, apakah dalam pemeriksaan ini, dalam pemeriksaan atau penelitian berkas perkara ini, bapak-bapak juga tunduk nggak terhadap pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026? Mereka katakan, iya, kami juga tunduk terhadap itu. Ya. Hal yang kedua yang juga kami pertanyakan adalah berkas perkaranya udah nyampe apa belum? Tanggal 17 April Dirtipidum mengatakan mereka sudah kirim. Tanggal 21 kami bertemu dengan pihak kejaksaan konfirmasi belum terima. Nah, sejak tanggal 21 April kemudian sampai hari ini, ya kita tahu berkas perkara ini nggak pernah jelas lagi. Belum diterima oleh pihak kejaksaan berarti? Saya yakin sudah diterima. Saya pasti yakin sudah diterima. Tanggal 21 itu mungkin mereka belum terima karena dikirimkan tanggal 17 April. Oke. Kemudian tanggal 21 kami ketemu, mereka bilang belum terima. Dari tanggal 21 sampai kemudian hari ini, saya yakin pasti sudah diterima. Pertanyaan pokok kita adalah, apakah sudah P21 apa belum? Kan itu Bang Mardi ya. Dan itu juga menjadi pertanyaan seluruh bangsa Indonesia gitu. Karena ini demi kepastian hukum gitu. Nah, akhirnya yang kami terima jawaban sampai hari ini, saya tadi malam bertemu dengan Mas Roy. Saya tanya juga, Mas Roy gimana? Sudah ada surat panggilan dari Polda? Mas Roy mengatakan enggak ada surat panggilan dari Polda. Gitu. Bahkan beberapa hari sebelumnya dia wajib lapor di Polda. Dia ceritakan ke saya bahwa dia bertanya juga kepada penyidik. P21 gimana? Oh, nanti Mas Roy ya. Ini nanti kami berkabar lah kalau jelas, kalau udah jelas gitu. Artinya barang ini memang belum jelas gitu. Tapi kemudian diglorifikasi gitu. Nah, ini kan yang kemudian membuat ketidakpastian hukum dan membuat gaduh ruang publik gitu. Bang Sangaji, konsekuensi P21 itu lebih berat ke Mas Roy CS atau ke Pak Jokowi? Begitu ini di P21-kan oleh jaksa, berarti Pak Jokowi harus membuktikan sebaliknya bahwa ijazah dia asli. Beban pembuktian itu ada di Pak Jokowi. Bukan ada di Mas Roy, jangan salah loh. Ini yang perlu saya clearkan, saya klarifikasi. Di dalam perkara pidana, yang punya beban pembuktian itu adalah pelapor. Ketika pelapor menyatakan bahwa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, karena ijazahnya diduga atau ijazahnya dituduh palsu, maka dia harus membuktikan di hadapan pengadilan bahwa dia tidak dihinakan sehina-hinanya, dia tidak direndahkan serendah-rendahnya karena ijazahnya dia asli. Beban pembuktian itu begitu dinyatakan P21, itu ada di Pak Jokowi. Bukan di Mas Roy dan bukan di Dr. Tifa. Begitu perkara ini di P21-kan, maka kita kick off. Masuk ke persidangan dan Pak Jokowi harus hadir di persidangan, menjadi saksi pelapor, menjadi saksi kunci dan menjadi saksi utama dan akan diperiksa untuk pertama kalinya. Dari semua deretan 120 saksi itu harus menjelaskan secara gamblang proses akademiknya. Ya, dan itu akan kami challenge Pak Jokowi di dalam persidangan. Ya. Makanya gini Bang Mardi, kami juga melihat bahwa kenapa berkas perkara ini belum P21, mungkin juga ada hal yang harus dipertimbangkan juga, ya, secara subjektif, yaitu terkait dengan posisi Pak Jokowi. Kalau ini di P21-kan, berarti Pak Jokowi tidak bisa menghindari proses persidangan. Dan ketika Pak Jokowi hadir di persidangan, ya hadir sendirilah, masa bawa kuasa hukum. Selama ini kan perkelahian atau diskursus atau dialektika soal ijazah palsu ini kan
Yang melawan kami kan tim kuasa hukumnya, relawan-relawannya, termasuk termul-termulnya. Oke. Begitu perkara ini di P21 kan, pemain berubah. Ya kan? Medan pertempuran dari media ke media berubah, dari podcast ke podcast berubah, dari televisi ke televisi berubah menjadi apa? Medan pertempuran sebenarnya di pengadilan. Dan pemainnya juga berubah. Kalau dari podcast ke podcast, televisi ke televisi, tim kuasa hukum dari Roy Suryo, CS itu berhadapan dengan kuasa hukum dari Jokowi, kami bertarung, kami berdialektika, ya kan? Kami berdebat. Atau dengan tim relawannya, atau dengan termul-termul itu. Begitu ini di P21 kan, medan berubah, pemain berubah. Pak Jokowi lah yang kemudian harus hadir di persidangan, membuktikan bahwa ijazahnya adalah ijazah asli. Ajang pembuktian. Yes. Pembuktian termasuk dokumen-dokumen riwayat akademik yang menjadi berkas. Ya. Ini menariknya apa? Menariknya adalah di dalam proses pembuktian pidana material, kita nggak akan hanya bersandar pada keterangan UGM. Karena pihak UGM itu akan diperiksa, itu belakangan. Yang diperiksa dulu kan Pak Jokowi. Karena dia pelapor, dia korban. Oke. Anda berani mentersangkakan orang, maka Anda juga harus gentleman untuk hadir di persidangan. Dan Anda juga harus gentleman untuk diperiksa dan dikuliti habis-habisan. Termasuk mencocokkan dokumen, berkas, alat bukti. Ya, artinya gini, perjalanan pembuktian perkara ini, Bang Mardi, adalah Pak Jokowi hadir di persidangan. Kita nggak akan nanya Pak Jokowi, ijazah Anda asli atau palsu? Asli. Kenapa? Karena sudah diakui oleh UGM. Loh, kami nggak bertanya soal itu. Ngapain? Kalau saya, Bang Mardi, begitu naik ke persidangan, ijazahnya saya tutup. Saya nggak akan fokus ke sini. Karena ijazah ini adalah ending dari suatu proses akademik yang panjang. Oke. Ini kan, kalau kita bicara ijazah ya, kalau saya mempermumpangkan ini ijazah itu kan adalah output dari serangkaian proses akademik seorang mahasiswa. Dari mulai dia menjadi calon mahasiswa, dia mendaftarkan diri, dia mengikuti perkuliahan semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 10. Dia mengikuti proses akademik, dia menulis skripsi, dia mengikuti KKN, itu kan harus dijelaskan secara terang benderang. Termasuk transkrip nilai. Termasuk transkrip nilai. Karena berdasarkan data yang kami dapat ini, Bang Mardi, dari Bong Jowi. Bong Jowi ini tim yang memburu ijazah palsunya Pak Joko Widodo melalui KIP, Komisi Informasi Pusat. Ya, mereka memenangkan gugatan. Ya, dan gugatan mereka itu agak beda dengan gugatan Bonatua. Kalau Bang Bonatua kan hanya mendapatkan salinan ijazah. Kalau mereka bukan hanya mendapatkan salinan ijazah, mereka juga mendapatkan beberapa dokumen yang related dengan ijazah itu. Berdasarkan jawaban dari UGM, tidak ada transkrip nilai. Dan itu kemarin sudah dibuka kepada kami. Tidak ada transkrip nilai program sarjana. Seorang sarjana dari universitas bergengsi hanya mengantongi ijazah. Tanpa transkrip nilai. Ini kan suatu kejanggalan. Dan itu akan kita buktikan. Bagaimana Anda seorang mahasiswa, kok bisa cuma mendapatkan ijazah? Sementara transkrip nilai itu kan adalah gambaran prestasi akademik Anda. Ijazah itu kan hanya menjelaskan bahwa Anda adalah punya gelar insinyur. Tapi catatan perjalanan akademik Anda kan ada di transkrip nilai. Kalau kita cari kerja, Bang Mardi, untuk government misalnya, kan ada persyaratan IPK. Orang kalau nggak punya transkrip nilai, berarti bagaimana dia mau mendaftar sebagai calon pegawai? Itu untuk mengukur kualitas seseorang juga kan? Iya, di perusahaan swasta juga kan begitu. Oke. Nah itu nggak ada. Artinya Pak Jokowi hanya punya transkrip nilai yang kami lihat ya, itu hanya yang 122 SKS. Itu berarti untuk ya bukan program sarjana, karena program sarjana kan harus 144 SKS. Berarti untuk sarjana muda? Ya bisa jadi, nanti kita buktikan dalam persidangan. Karena berdasarkan data yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada saat penghentian dumasnya TPUA, itu kan dokumen yang ditampilkan itu kan 122 SKS, berarti sama dengan yang didapatkan Bon Jowi dari pihak UGM. Nah ternyata itu mengkonfirmasi program sarjana enggak? Ternyata enggak. Karena program sarjana minimal 144. Nah itu kan yang nanti kita buka-bukaan. Begitu persidangan ini dibuka dengan P21, berarti kita buka-bukaan dong.
Nggak ada lagi yang ditutup-tutupi di situ. Oh, oke. Ya kan? Baik. Artinya memang ada proses atau riwayat akademis yang tidak berlanjut setelah tadi itu. Artinya begini, hasil penelitiannya Mas Roy, Dr. Tifa, ya, itu mengkonfirmasi bahwa ijazah ini memang 99,9% palsu. Dari mana palsunya? Kita nggak bisa hanya lihat pada fisiknya saja ya. Kalau kata Mas Roy kan nggak ada emboss, nggak ada watermark, nggak ada lintasan. Kalau kata Rismond dulu kan nggak ada lintasan stempel dan seterusnya gitu ya. Ini soal fisik. Yang diuji ini kan bukan. Jadi para pemirsa Madilog, kita jangan membayangkan bahwa untuk menguji ijazah ini asli atau palsu kita hanya melihat pada fisiknya saja. Oke. Atau hasil laboratorium forensik Polda Metro Jaya atau Mabes Polri. Kalau kita hanya berhenti di situ, berarti pembuktian itu nggak komprehensif dan tidak menjawab pertanyaan publik apakah benar Pak Jokowi itu lulusan UGM apa enggak. Kalau kita hanya menjawab pertanyaan ijazah ini asli atau palsu, berarti kita nggak akan mengejar proses akademiknya dia. Apa yang harus diperdalam? Yang harus diperdalam adalah kita urai proses akademiknya Pak Jokowi dari mulai menjadi mahasiswa semester 1 sampai terakhir. Dan itu harus dijelaskan sendiri oleh Pak Jokowi. Karena pihak UGM yang hari ini menjadi pejabat UGM, baik rektor, dekan, ya kan, bukan mereka lah yang kemudian pada saat tahun 1980 itu menjadi dosen pembimbing atau menjadi dosen pengajar atau juga menjadi pejabat UGM saat itu, enggak. Mereka bukan saksi fakta pada saat Pak Jokowi kuliah dan mereka tidak bisa menjelaskan proses perkuliahan Pak Jokowi secara faktual dan secara komprehensif. Yang bisa menjelaskan itu adalah hanya Pak Jokowi sendiri. Karena orang-orang itu yang hari ini menjadi pejabat di UGM, itu kan hanya mendasarkan pada apa yang mereka lihat, ada dokumennya apa enggak. Tapi untuk menjelaskan proses akademik itu kan Pak Jokowi sendiri. Dan saat itu kalau Pak Jokowi hadir di persidangan, ya, berarti kamera akan sorot ke ruang persidangan. Oke. Pak Jokowi akan duduk sendiri tanpa ditemani oleh para kuasa hukumnya. Ya. Dan Pak Jokowi akan dikejar. Bukan ijazah fisiknya yang dikejar, tetapi proses akademiknya. Oke. Dari Dan proses itu akan kejar juga. Oke. Bang. Dari Bang proses atau riwayat akademis tadi, apakah ada kemungkinan Pak Jokowi DO dari UGM? Kita cari nanti, kita buktikan nanti di persidangan. Saya punya firasat, ya, atau saya punya apa ya? Saya punya analisa berdasarkan bukti-bukti awal bahwa ternyata status program sarjana Pak Jokowi itu memang patut untuk dipertanyakan. Dan patut untuk dibuka secara terang benderang dan patut untuk dibuktikan. Apakah Pak Jokowi itu betul-betul seorang mahasiswa apa bukan? Karena yang akan dikejar ini bukan hanya dokumen. Jadi kita tidak boleh terjebak pada argumentasi para kuasa hukumnya Pak Jokowi atau para termul-termul itu bahwa kalau ijazah ini sudah dinyatakan asli oleh UGM berarti case close. Kalau pernyataannya seperti itu, berarti kita tidak akan pernah membuktikan akademiknya Pak Jokowi secara komprehensif. Karena ijazah ini adalah ujungnya saja. Ini output akhirnya aja. Kalau kita hanya meneliti, ini ada embossnya, ini ada watermarknya. Mohon maaf, itu kan bisa dibuat. Ya, artinya kalau misalnya ada proses akademik seseorang tidak bisa dibuat. Iya, maksudnya gitu. Artinya tidak bisa didesain. Ketika ada proses setelah sarjana muda untuk melanjutkan sarjana penuh, itu kan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Iya, betul. Termasuk persyaratan nilai. Iya, persyaratan nilai dan kan harus diperkuat dengan bukti dokumen. Saya melihat bahwa dari 708 barang bukti dokumen yang disita dari UGM, saya meyakini bahwa banyak dokumen yang tidak menjelaskan secara komprehensif dan meyakinkan kepada penuntut umum bahwa Pak Jokowi adalah lulusan program sarjana Fakultas Kehutanan UGM. Makanya kenapa nggak di P21 kan? Sampai hari ini oleh penuntut umum. Karena jaksa belum yakin. Kemudian ada informasi lain apa dari dokumen dalam kasus apa yang dilakukan oleh Bon Jovi? Ya banyak hal juga. Salah satunya adalah CV Pak Jokowi yang didapatkan Bon Jovi dari KPU. Ya, ini dokumen-dokumen itu nggak pernah dibuka ke publik loh. Dan dari persidangan CLS di Solo, termasuk juga nanti barangkali di Jakarta juga yang sedang berlangsung, kemudian sidang gugatan perdata, bukti-bukti itu nggak pernah
ditampilkan dan dihadirkan, Bang. Apa yang Bang bisa Mardi. diungkap oleh Bang Sangaji dari CV Pak Jokowi? Kalau saya lihat dari saya baca CV yang diserahkan KPU, itu kan diserahkan KPU berdasarkan perintah KIP, ya, Komisi Informasi Pusat kepada Bang Jowi. Ya, mohon maaf, sekelas calon presiden Republik Indonesia itu CV-nya sangat sederhana sekali. Calon presiden waktu itu ya? Calon presiden Republik Indonesia Untuk yang 2014 ya? 2014 dan 2019. Terutama untuk 2015 ya, kami lihat itu ya. Jadi Pak Jokowi itu mencalonkan diri bukan untuk jabatan ketua RT, bukan untuk jabatan ketua Karang Taruna, tetapi ini calon presiden Republik Indonesia. CV-nya kan harus luar biasa gitu. Apa yang Anda ketahui dari CV Pak Jokowi? Ya, Misalnya? saya ambil yang pendidikannya aja. SD, lulusan SD tidak disebutkan SD berapa. Tidak ada? Tidak ada. Terus SD apa dong? Ya kita nggak tahu. Kan biasanya ada SDN 01 berapa? Enggak. Hanya SD saja. SD kemudian tahun lulus, SMP tahun lulus, SMA ada SMA-nya, SMA 6 ya kalau saya tidak salah ya. Dan S1-nya adalah teknologi kayu. Teknologi kayu? Teknologi kayu. Untuk program S1 itu? S1. Tertulisnya di situ? Tertulisnya begitu. Padahal di UGM? Tidak ada teknologi kayu. Untuk S1? Iya, dan sudah dikonfirmasi oleh alumni-alumni UGM. Dan kalau dipelajari dari perjalanan sejarah Fakultas Kehutanan UGM, tidak ada jurusan teknologi kayu pada saat Pak Jokowi kuliah. Makanya CV-nya itu juga mengkonfirmasi bahwa ada juga kejanggalan-kejanggalan. Dan itu kalau disidangkan kan akan kita buka-bukaan gitu loh. Dan itu akan dikonfrontir langsung? Loh, kita akan konfrontir langsung loh. Lo buat apa Pak Jokowi melaporkan perkara ini, kemudian Pak Jokowi menetapkan mereka sebagai tersangka, kemudian mereka berubah status menjadi terdakwa, harus menjadi pesakitan dalam proses persidangan, tanpa kemudian Pak Jokowi dikejar dengan kebenaran atas sejarah perkuliahannya di UGM. Kan yang akan dikejar ini sejarah perkuliahannya. Kita mah, kalau saya begitu persidangan, ijazah saya tutup, Bang. Saya nggak akan tanya Pak Jokowi ada emboss, Pak Jokowi ada watermark, ini foto siapa Pak Jokowi, saya nggak akan tanya itu. Karena Pak Jokowi kalau ditanya apakah ini foto Pak Jokowi, ya kan dia jawab, iya itu foto saya. Ada emboss? Ya, ada emboss. Ada watermark? Iya, ada watermark. Asli atau palsu? Asli, karena sudah diakui UGM. Loh kalau pembuktiannya begitu, itu bukan pembuktian hukum namanya. Itu ngopi di warung kopi gitu. Itu ngobrol di warung kopi. Apa contohnya yang akan digali oleh Bang Sangaji dari Pak Jokowi misalnya? Banyak. Misalnya, banyak. Kalau nanti lanjut P21. Kita ini kan punya pengalaman kuliah, Bang. Pertanyaan itu akan mengikuti jawaban seseorang yang diperiksa di dalam persidangan. Katakanlah Pak Jokowi ditentir dulu oleh tim kuasa hukumnya. Nanti kalau ada pertanyaan, jawabnya begini ya Pak. Kalau pertanyaan ini ditanya oleh jaksa, nanti jawabnya begini ya. Mungkin mereka bisa membangun skenario pada saat jaksa bertanya. Bisa didesain. Ya kan? Bisa didesain, jaksa nanti nanyanya ini, jawabannya ini. Begitu beralih ke kuasa hukum dan terdakwa, kan pertanyaannya kan akan berkembang. Tidak lagi kami ulangi pertanyaan jaksa, buat apa? Hakim juga pasti akan bertanya dari perspektif yang berbeda. Nah, tentu kami akan menggali, misalnya, coba ceritakan Pak Jokowi mulai masuk UGM tahun berapa? Menjelaskan. Kemudian Pak Jokowi diterima melalui Sipenmaru atau UMPTNO Sipenmaru. Kemudian apa perbedaan program sarjana dan S1? Apa perbedaan program, apa perbedaan kurikulum di program sarjana muda dan program sarjana S1? Orang kalau pernah kuliah, Bang, saya yakin dan percaya dia bisa jawab. Karena memori itu ada di hipokampus kalau kata Dokter Tifa. Makanya Dokter Tifa kenapa pede? Dan tidak akan mundur selangkah pun dalam perkara ini. Karena hipokampusnya Pak Jokowi itu akan dibongkar oleh Dokter Tifa. Pengalaman perkuliahan Pak Jokowi itulah yang kemudian akan dikuliti habis-habisan oleh Dokter Tifa. Orang kalau pernah kuliah, Bang, pasti jawabannya cepat. Tidak ada delay. Masa nanti jawabnya, iya, saya lupa. Masa nanti setiap pertanyaan, saya lupa. Saya lupa. Ya, terus yang kuliah siapa? Siapa yang mengikuti proses perkuliahan ini, Pak? Kan Bapak yang mengikuti proses kuliahan ini. Saudara saksi, kan nanti ditanya begitu. Bukan Pak Jokowi izin ya bertanya, ya nggak begitu dong.
Pak Jokowi begitu hadir di persidangan, hilang hak imunitasnya dia apapun itu. Mantan presiden nggak peduli kita dengan Sama mantan di presiden. depan hukum. Sama semua di depan hukum. Hari itu Pak Jokowi adalah saksi. Oke. Dan Pak Jokowi dipanggil hari itu sebagai saudara saksi. Apa parameter sederhana bagi bangsa ngaji untuk mendapatkan bahwa seseorang benar mengikuti semua riwayat akademis ketika dia menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi? 1, punya transkrip nilai S1. Kedua, bisa menjelaskan proses akademiknya dia dengan utuh. Terang, jelas. Pengalaman dia, tempat kosnya dia, temannya dia siapa, mata kuliah apa yang paling sulit bagi dia saat itu, mata kuliah apa yang paling gampang bagi dia. Kan dia bisa menjelaskan itu. Dosen siapa yang paling killer? Oke. Dosen siapa yang paling baik? Berapa kali nggak lulus mata kuliah ini, mata kuliah itu? Kenapa nggak lulus? Oke. Dan ini menurut bangsa ngaji akan menjadi beban berat bagi Jokowi Beban berat jika P21. jika P21. Oke. Jika tidak P21, kan ada masa kadaluarsa kasus ini. Berarti perkara SP3. Oke. Kalau perkara SP3, berarti permainan berubah lagi. Pak Jokowi bisa dilaporkan balik oleh para tersangka, oleh para pejuang ini. Dengan apa? Dengan dugaan tindak pidana laporan palsu di hadapan penegak hukum. Oke. Dan Bagaimana? ijazahnya mungkin akan dikejar lagi. Artinya, perkara ini memang ngeri-ngeri sedap. Oke. Pak Jokowi berani mengambil langkah untuk melaporkan perkara ini, maka beban Pak Jokowi adalah harus membuktikan perkara ini. Jadi jangan Anda balikan pemikiran bahwa justru Mas Roy dan Dr. Tifa harus membuktikan perkara ini bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Oke. Bukan pembuktian, beban itu ada di mereka. Beban itu ada di Pak Jokowi. Oke. Begitu Pak Jokowi tidak bisa membuktikan dengan memberikan keterangan yang gamblang, maka berarti siap-siap Pak Jokowi bisa backfire tuh. SP. Bisa dilaporkan balik. Oke. Kan sempat ada usulan atau opsi deponering. Tapi kan ada konsekuensi hukumnya. Iya, betul. Kalau deponering, berarti perkara itu harus dinyatakan P21 dulu. Deponering itu adalah kewenangan Jaksa Agung berdasarkan asas oportunitas. Jadi dari semua lembaga penegak hukum, hanya Jaksa Agung yang bisa menghentikan perkara berdasarkan asas oportunitas Oke. yang diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan. Apa itu asas oportunitas? Yaitu kewenangan Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan berdasarkan kepentingan umum atau demi kepentingan umum. Oke. Dan itu hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Sebagai orang yang mengikuti dan mengawal proses ini, bangsa ngaji melihat lebih kepada pilihan mana nantinya, SP3 atau deponering? Ujung dari kasus ini. Ujung dari kasus ini saya kira adalah pada akhirnya perkara ini akan berhenti dengan sendirinya melalui SP3. SP3 ya. Ya, karena gini, karena begitu tidak di P21 kan oleh jaksa penuntut umum, perkara pidana kan nggak bisa ngegantung. Harus ada kepastian hukumnya. Oke. Ya, artinya pihak kejaksaan dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya harus melakukan gelar perkara khusus untuk kemudian pada akhirnya mengambil kesimpulan perkara ditutup demi hukum. Oke. Karena buktinya tidak cukup atau peristiwa ini bukan peristiwa pidana sehingga tidak bisa lagi dilanjutkan kepada tahap penuntutan. Oke. Tapi peluang untuk P21 kemudian di deponering bagaimana menurut bangsa ngaji? Kalau saya lihat sampai hari ini tidak ada peluang P21. Dan gini Bang Mardi ya, kami itu tidak takut sama P21. Justru kalau saya bilang Pak Jokowi yang takut sama P21. Karena begitu P21 berarti Pak Jokowi harus hadir di pengadilan. Kami tidak takut sama P21. Tetapi kalau memang pada akhirnya perkara ini tidak layak lagi secara hukum karena dua hal. Hal yang pertama adalah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum acara pidana, prosedur-prosedur hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Di antaranya, pemenuhan petunjuk P19 sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Termasuk juga ditentukan oleh Pedoman Kejaksaan Agung nomor 1 tahun 2026. Kemudian juga adalah dari sisi material, ya kan? Penyeludupan pasal 3235 Undang-Undang ITE. Kemudian juga peristiwa pidananya nggak terang. Ya, jadi memang perkara ini kalau secara kualitas hukum, saya bicara kualitas hukum ya, baik dari aspek formal yaitu tata cara atau prosedur penyidikan, ya, dari awal penetapan tersangka, penerimaan laporan juga, karena ternyata Pak Jokowi juga melaporkan ini pada saat perkara yang sama sedang diproses di Barreskrim Polri. Oke. Ya kan? Jadi Pak Jokowi
buka laporan itu tanggal 30 April 2025, sementara perkaranya baru dihentikan tanggal 22 Mei. Kan nggak boleh. Perkara yang sama yang sedang berproses kemudian kita bypass dengan melapor balik terhadap orang yang perkaranya masih berjalan. Itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Oke. Ya. Ya, itu juga pelanggaran. Kemudian pasal 3235 itu juga adalah pelanggaran. Jadi menurut saya sebenarnya perkara ini dari awal dipaksakan dengan bukti-bukti yang masih prematur. Dengan bukti-bukti yang kami bilang ya tidak mempunyai kualitas bukti gitu. Karena gini, pembuktian pidana material itu adalah yang dicari adalah persesuaian bukti atau persesuaian alat bukti. Keterangan UGM tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya keterangan. Keterangan UGM harus bersesuaian juga dengan dokumen yang mereka miliki. Jadi kalau ada pernyataan Rektor UGM mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah lulusan program sarjana, berarti mereka harus juga membuktikan itu dengan bukti dokumen. Nggak bisa cuma by omong. Oke. Ya. Ya, karena ini proses akademik. Oke. Baik. Bang Sangaji, apa yang membedakan kasus Mas Roy CS dengan kasus Bambang Tri? Dalam kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur, Pak Jokowi bukan pelapor. Pasal yang diterapkan kepada mereka bukan pencemaran nama baik dan fitnah. Ya kan? Tapi pasal yang dikenakan kepada mereka itu adalah pasal penghasutan dan ujaran kebencian. Itu berbeda peristiwa. Ya kan? Dan Pak Jokowi bukan pelapor atau bukan saksi dalam perkara tersebut. Begitu naik ke perkara ini, Pak Jokowi adalah artisnya dalam perkara ini. Pak Jokowi nggak bisa lari. Nggak bisa menghindari. Apalagi nanti saya dengar-dengar ya, ada desain bahwa Pak Jokowi akan didesain untuk tidak hadir di persidangan. Ya kalau nggak hadir di persidangan ya buat apa Anda buka perkara ini? Jadi tutup aja lah. Kalau Anda memang pada akhirnya tidak berani untuk menjelaskan siapa diri Anda sebenarnya dalam proses akademik Anda di UGM, ya ngapain laporin orang? Oke. Tadi kita sudah menyinggung bahwa menurut Bang Sangaji, kejaksaan masih profesional ya, dan tidak bisa diintervensi. Nah, bagaimana dengan penyidik polisi? Ya kalau penyidik, saya bilang kan, mereka menetapkan para pejuang-pejuang ini sebagai tersangka dengan bukti yang masih prematur, bukti yang tidak terlalu meyakinkan, berarti mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa ada the invisible hand yang bermain untuk mengatur internal aparat penegak hukum, terutama penyidik. The invisible hand. Kita nggak pernah tahu the invisible hand-nya itu siapa. Memaksakan perkara ini supaya segera ditetapkan para pejuang-pejuang ini sebagai tersangka. Dengan bukti yang sekalipun boncos, bukti yang tidak kuat, tetapi harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Saya menduga ini ada invisible hand. Kita tidak menyebut oknum. Kita tidak menunjuk pada hidung seseorang, kepada diri seseorang, tetapi mungkin ada the invisible hand yang bermain. Ya kan? Artinya, penegakan hukum itu ternyata tidak selalu murni law gitu loh. Tidak selalu murni by law. Ya kan? Ada anasir-anasir di luar hukum yang bisa mengendalikan proses penegakan hukum. Ya, anasir-anasir di luar hukum ya tentu adalah adanya pengaruh intervensi kekuasaan dari tangan-tangan yang tak terlihat. Ya kan? Kan kita mengenal di dalam ilmu hukum itu ada dua namanya. Ada yang namanya das solens dan das sein. Das solens itu adalah nilai yang seharusnya, nilai yang ideal, cita-cita filsafat hukum yang dituangkan dalam undang-undang, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi juga ada das solens. Das solens itu adalah sesuatu yang senyatanya terjadi. Bahwa hukum itu tidak hidup di dalam ruang hampa. Hukum itu ada di dalam pengendalian kekuasaan juga. Oke. Dengan proses yang sampai hari ini terjadi, apakah menurut Bang Sangaji kasus ijazah palsu yang ditangani pihak kepolisian tidak sesuai dengan target? Karena target mereka dari awal Pak Jokowi mengharapkan 3-4 bulan selesai. Tapi ternyata nggak selesai juga. Makanya Pak Jokowi berdasarkan apa yang disampaikan para termul kan pernah geprak meja. Katanya geprak meja. Tapi antara mereka sendiri silang pendapat. Oh enggak, itu Pak Jokowi nggak geprak meja atau enggak. Itu nggak marah gitu. Itu hanya bertanya. Oke. Artinya apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi bukan orang yang punya pengalaman hukum ya. Ya kan? Sehingga tidak membayangkan bahwa perkara hukum itu akan serumit ini gitu. Dan mungkin saja begitu hitung-hitungan mau P21 kan Pak Jokowi akan duduk mikir juga ini. Kalau P21 gue harus hadir di persidangan. Berarti gue harus siap dong. Kalau gue nggak siap, mana dong?
Mungkin itu juga yang sedang dipikirkan oleh Pak Jokowi. Itu menurut Bang Sangaji tidak disadari sejak awal oleh Pak Jokowi? Tidak disadari. Ketika maju? Yes. Karena Pak Jokowi pada saat melaporkan perkara itu kan didampingi oleh para kuasa hukum. Mungkin dapat advice dari para kuasa hukum. Dan saya pernah mendengar pernyataan langsung dari kuasa hukumnya Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi bertanya kepada kuasa hukumnya, ini kalau perkara saya laporkan bisa saya cabut lagi nggak? Bisa Pak, kapan saja Pak Jokowi bisa cabut. Oke. Tapi kan ternyata desainnya kan berbeda gitu loh. Mungkin bisa dicabut itu mengharapkan restoratif justice gitu loh. Oke. Mengharapkan RJ-nya Mas Roy, Dr. Tifa, udahlah Anda nyerah aja lah. Senjata pamungkas yang digunakan Pak Jokowi ini kan senjata tajam. Hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Dia adalah senjata terakhir, dia kris terakhir ketika semua proses negosiasi, proses kompromi, proses komunikasi itu macet. Ini pada saat Mas Roy, Dr. Tifa meneliti ijazah, kan harusnya dia lakukan mitigasi risiko. Apa mitigasi risikonya? Ya tunjukkan aja ijazahnya kepada publik. Buat apa laporkan perkara ini ke proses hukum pidana gitu. Tapi kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi bukan menunjukkan ijazahnya kepada publik sesuai dengan hasil penelitiannya Mas Roy Dr. Tifa atau melakukan bantahan secara ilmiah juga terhadap hasil penelitian mereka. Dia menggunakan senjata yang paling tajam dan itu bisa memakan diri sendiri. Bisa kembali senjata makan tuan. Yaitu dia bawa perkara ini ke ranah hukum pidana. Oke. Kalau dia tidak bisa buktikan perkara ini, maka ada ancaman pidana yang akan mengejar Pak Jokowi. Menurut Bang Sangaji, ini blunder bagi Pak Jokowi? Blunder. Blunder terbesar yang tidak pernah disadari oleh Pak Jokowi, bahwa ketika dia berani membuka perkara pidana ini, maka disitulah dia punya kewajiban hukum untuk membuktikan sebaliknya bahwa ijazahnya asli berdasarkan proses akademik yang benar. Oke. Dan dia wajib hadir dalam persidangan itu. Siapa yang membuat blunder itu terhadap Pak Jokowi? Bisa Pak Jokowi sendirian karena tidak paham hukum. Bisa juga karena advice hukum yang tidak komprehensif. Bisa juga karena adanya permintaan dari pihak-pihak yang punya kepentingan. Misalnya, quote and quote, memanfaatkan kasus ini. Ya kan? Untuk mengais keuntungan. Yang pada akhirnya Pak Jokowi harus menjadi orang yang harus menanggung risiko ini semua. Menjadi bulan-bulanan. Jadi bulan-bulanan perkara hukum pidana ini. Oke. Tadi sudah berapa kali menyebut nama Dr. Tifa. Ini agak jarang muncul nih. Bisa dijelaskan nih, Bang Sangaji. Dr. Tifa salah satu perempuan Indonesia yang saya sangat kagumi ya. Di saat statusnya sebagai tersangka, dia memang seorang peneliti yang hebat ya. Dia tetap melaksanakan proses akademiknya yang sekarang sedang dia jalani di 2 universitas terbaik. Oke. Di Universitas Indonesia, kalau saya tidak salah sekitar minggu-minggu depan, sudah mendapatkan gelar doktor di Fakultas Kedokteran, dan satu lagi di Universitas Padjadjaran Bandung. Luar biasa. Perempuan ini di saat statusnya sebagai tersangka, tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikannya. Nah, dia tidak hadir di ruang publik yang saya tahu ya, karena memang Bu Tifa sekarang sedang fokus untuk menyelesaikan pendidikan doktoralnya. Ya, sehingga tidak mau diganggu. Ya, tapi dia juga tidak gentar untuk menghadapi proses hukum ini. Gitu. Dia siap untuk quote and quote tadi saya sampaikan, dia siap menggunakan teori hipokampusnya dia, bahwa kalau Pak Jokowi hadir di persidangan, dia siap untuk buka-bukaan. Artinya Dr. Tifa masih firm dan masih satu perahu. Masih firm. Satu perahu. Oh, masih semangat. Dengan Roy CS ini ya. Oke. Bang Sangaji, terima kasih. Luar biasa. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Abdul Ghaffur Sangaji, pengacara muda yang cerdas dan bernas, yang menjadi salah seorang kuasa hukum dari Roy Suryo CS terkait kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Sudah kita dengarkan perkembangannya, semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sangaji, terima kasih. Terima kasih, Bang.